masyarakat. Nah, di belakang kita itu ada semacam tinggalan artefaktual yang sangat besar sekali dan luar biasa. Entah apa tinggalan ini, namun pahatan-pahatan itu sangat kentara sekali. Coba kita dekati ya. Jadi misalnya di sini, kemungkinan ini dulu itu semacam arca raksasa. Coba ini batu yang tidak dipahat. Nah, dipahat artinya masih tertimbun di dalam tanah. Dimungkinkan ini adalah kepala atau mahkota atau bagian dari wajah arca tersebut. Karena diduga arca ini tersungkur. Nah, ini sangat miris sekali. Dan sejak sekitar lebih dari sekarang itu Majapahit hingga kini itu memperingati 730 tahun ya Dirgahayu Majapahit. Artinya hampir 1000 tahun peninggalan ini belum berubah, belum ada perhatian ya. Jadi ini bagian bokong yang sangat besar. Ini kemungkinan ini bagian unfinished, yaitu untuk mengikat ya. Ada 4 bulatan seperti ini di keempat sisinya. Namun ini kemungkinan hanya penunjang arca ini bisa diangkat, bukan bagian dari arca. Yang kemudian ini adalah bokongnya dan ini lututnya. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Nah, kan tadi atas jenengan itu loh, warnanya kuning. Bintaro. Masa? Kayak apel itu. Bisa dipetik dah. Watos. Iya, di agak kita mungkin 5 menit lagi sampai sana di atas. Bisa kan? Jadi kita memang mengerusuk-ngerusuk ini. Kita sebenarnya semata-mata kita menemukan kacamata. Kacamatanya siapa ini? Nah, kita telah menemukan kacamata yang masih bagus di lokasi ini, tapi danganannya sudah sempleh. Nah, ditaruh sini aja ya. Banyak nyamuk ya? Hah? Banyak nyamuk. Mana? Mana nyamuknya? Waduh, ya kita jalan aja. Cari yang matahari. Nyamuk nggak? Berani sama matahari. Jadi kita melakukan penelusuran jejak-jejak leluhur kita, semata-mata kita juga ingin melakukan bagaimana kemudian mendata, mengedukasi, mendokumentasi berbagai tinggalan yang terserak di lapangan. Hingga saat ini meskipun Indonesia sudah lebih dari 70 tahun merdeka, itu sebenarnya di hutan-hutan, di lembah-lembah, di belakang rumah warga, di gunung-gunung masih banyak tinggalan artefaktual penting, bahkan tinggalan-tinggalan monumental yang masih terlantar. Dan kita juga sangat miris apa sebabnya, kenapa tinggalan-tinggalan seperti ini masih terlantar. Coba kita telusuri bersama-sama ya. Selain kita coba bagaimana juga menikmati udara segar dan pemandangan alam yang cukup indah, selain oksigen murni yang cukup tinggi, kita juga melihat bagaimana keragaman flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Ini siapa sangka ini merupakan bunga durian. Jadi bagi generasi no belum tahu pohon durian, mungkin sudah tahu pohon durian yang sudah matang di pinggir jalan, tapi ini bunganya itu banyak sekali, di batangnya merentil-merentil ya, dan merentol-merentol. Nah, juga beberapa ini Kang, kalau ini tuh tanaman apa sih Kang sebenarnya yang merentul-merentul ini? Itu jenis tanaman liar sih. Tanaman liar. Ya, kalau dibuat taman juga bagus ini. Oh, ini bisa dibuat taman ya. Jadi ini tanaman hias ya, tidak bisa dimasak. Bukan pokak ya ini. Bukan pokak ya. Oh ya. Oh, putih. Itu ada pohon jeruk Bali yang cukup besar itu ya. Tapi buahnya cuma ada jarang beberapa kalau dilihat itu ya. Selain kopi, ketepeng dan banyak lagi ya. Nah, ini sebenarnya tanaman pakis, cuma karena musim kemarau yang panjang, entah sebab apa mati semua ini. Mungkin terlalu panas kemarin ya, terlalu kering. Nah, di sini memang ada beberapa batu yang diduga memang pecahan dari jejak-jejak semacam arca unfinished atau kemudian bengkel arca. Jadi putih-putih seperti ini jejak pahatan ya. Jejak pahatan. Namun ini memang banyak yang tertutup semak belukar. Artinya butuh ekskavasi secara komprehensif oleh pihak yang terkait. Oh iya teman-teman, sebenarnya kita sebagai individu, komunitas maupun masyarakat ini dilarang melakukan penggalian ya, termasuk aktivitas pelestari cagar budaya pun dilarang melakukan penggalian atau ekskavasi. Karena ekskavasi ini secara undang-undang hanya kemudian saat ini itu 4 lembaga saja yang memiliki wewenang. Yang pertama adalah BPK.
Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim, dalam hari ini di wilayah Jatim ya itu. Yang kedua Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Nah, ini berpusat di Jakarta. Dan yang ketiga adalah Balar, Balai Arkeologi. Ini ada di Jawa Tengah dan Jogja ya. Di Jawa Timur belum ada Balar. Dan yang keempat saat ini itu BRIN. Nah ini lembaga apa namanya riset nasional ini BRIN ini juga memiliki wewenang dalam melakukan ekskavasi. Jadi ini saja, kalaupun ada masyarakat atau pihak desa mau melakukan ekskavasi dan menguri-uri budaya yang ada tinggalannya, bisa kemudian menghubungi pihak terkait, baik itu apa namanya Dinas Kebudayaan maupun Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai pendampingan saja bisa yang melakukan aktivitas nanti masyarakat atau lembaga atau melibatkan komunitas pelestari budaya, tapi tetap melibatkan sebagai kemudian pendamping adalah Balai Pelestarian Kebudayaan atau dari 4 lembaga terkait ya. Nah, ini salah satu kemudian edukasi kita juga kan gitu. Bahkan sebenarnya bagi warga yang di rumahnya, di pekarangannya atau di sawahnya ada semacam diduga cagar budaya, jangan khawatir. Kalau itu besar gitu ya, itu bahkan pemilik lahan itu bisa diangkat sebagai pegawai negeri, sebagai juru pelihara dan tiap bulan dapat intensif. Jadi jangan takut disita oleh apa namanya pemerintah ya, tetapi pemerintah sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk menyita, tapi kalau memang tinggalan sebesar Borobudur atau Prambanan, pemerintah berusaha menguasai tapi tetap dibeli dengan wajar atau mungkin lebih besar karena juga untuk pelestarian cagar budaya. Tetapi jika itu situsnya agak kecil dan perlu juga semacam perlindungan cagar budaya, itu bahkan pemiliknya bisa diangkat sebagai juru pelihara. Kalau itu arca dan bisa diangkat kemana-mana, itu juga bisa dimiliki oleh individu atau masyarakat atau komunitas atau desa ya. Cuman Balai Pelestari Kebudayaan tinggal melakukan registrasi atau pendataan saja. Jadi ini juga pencerahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, di belakang kita itu ada semacam tinggalan artefaktual yang sangat besar sekali dan luar biasa. Entah apa tinggalan ini, namun pahatan-pahatan itu sangat kentara sekali. Coba kita dekati ya. Jadi misalnya di sini kemungkinan ini dulu itu semacam arca raksasa. Coba ini batu yang jejak dipahat. Dipahat artinya masih tertimbun di dalam tanah. Dimungkinkan ini adalah kepala atau mahkota atau bagian dari wajah arca tersebut. Karena diduga arca ini tersungkur. Nah ini sangat miris sekali. Sejak sekitar lebih dari sekarang itu Majapahit hingga kini itu memperingati 730 tahun ya apa namanya Dirgahayu Majapahit. Artinya hampir 1000 tahun peninggalan ini belum berubah, belum ada perhatian ya. Dan coba kita lihat. Nah ini ada semacam jejak, mungkin ada beberapa komunitas yang coba melakukan apa ya, guling-guling gitu ya. Mungkin ini diduga arca atau apa. Juga ini jejak ini sangat kentara sekali. Kalau ini itu jejak pahatan. Jadi ini ada bagian lengkung dan bagian yang rata itu ada bagian pinggiran-pinggiran ya, yang diduga ini juga bagian dari arca tersebut. Dan ini butuh ekskavasi termasuk ini. Jika kita dekati arca raksasa ini Kang ya, ini menurut cita tutur yang berkembang di masyarakat ini reco wedok. Masyarakat menamai reco wedok semata-mata didasarkan pada tali pinggang. Jadi di sini ini ada tali pinggang Kang, yang ditumbuhi lumut ya, sangat empuk sekali lumutnya ini. Ditumbuhi lumut hijau ini jika kita bersihkan lumut ini, kita akan mendapati semacam ikat pinggang. Bahasa Jawanya itu kendit gitu ya, yang menandakan orang yang memakai ikat pinggang kendit itu biasanya perempuan. Hanya semata-mata itulah kemudian masyarakat melakukan kesimpulan sementara diduga arca ini adalah arca wanita, atau sehingga ini disebut juga reco wedok terbesar. Nah ini jika kita keliling gitu ya melihat dari sini, nah kita akan melihat sekali ya, apakah ini juga tinggalan ya. Oh, di bawah jambu kelampok ini kita jadi ingin mencicipi jambu kelampok atau jambu air ya. Nah ini ada beberapa kondisi yang aneh. Misalnya ada bulat-bulatan 4 buah di pojok-pojok. Kemungkinan ini untuk mengikat sebuah tali gitu ya, untuk kemudian pada masa lalu teknologi yang sangat sederhana diangkat ke suatu tempat tertentu. Karena kemungkinan ini adalah pesanan dan area ini diduga sebagai bengkel arca. Karena potensi sumber daya alamnya berupa batuan-batuan yang mudah dipahat ini sangat melimpah sekali. Dan di sini kita akan mendapati lengan, kelat bahu ya, gelang, kemudian 2 buah ikat pinggang. Waktu itu secara artefaktual namanya upawita atau tali kasta gitu ya. Setelah ini kita melihat ini adalah kakinya ya,
Nah, kakinya yang sangat besar ini pahanya, bokongnya, dan ini itu bagian bawah. Jadi kita lihat kalau ke atas. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa ke atas ini adalah bagian rata, ini bagian bawah, agar arca ini bisa berdiri di atas tanah atau bisa berdiri di atas asana ya, tempat duduk arca yang besar ini dibuat rata untuk mendudukkan arca. Nah, ini bagian bawah, sehingga memang benar-benar arca ini tersungkur. Tapi sampai saat ini masih teka-teki di antara masyarakat dan perdebatan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan arca wedok atau arca perempuan? Apakah memang ini benar-benar arca perempuan? Dalam tradisi kuno, arca perempuan itu ada beberapa alternatif. Yang pertama Parwati, yang kedua adalah Dewi Sri yang biasanya, yang ketiga adalah Durga, yang keempat adalah Avalokiteswara ya, atau kemudian semacam Dewi Kuan Im yang ada di Tiongkok. Kalau di Jawa namanya Avalokiteswara, atau pada masa awal-awal berseminya dinasti Sailendra di Jawa Tengah itu membangun sebuah candi untuk pemujaan Dewi Tara. Jadi Dewi Tara ini adalah sebuah dewi welas asih yang berciri agama Buddha. Nah, ini jika kita terus mengelilingi arca ini, kita akan mendapati kaki di sini itu jongkok ya, bukan bersila atau bukan bermeditasi. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa arca ini kok jongkok bagian kaki kiri? Jadi ini bagian bokong yang sangat besar. Ini kemungkinan ini bagian unfinished, yaitu untuk mengikat ya. Ada 4 bulatan seperti ini di keempat sisinya. Namun ini kemungkinan hanya penunjang arca ini bisa diangkat, bukan bagian dari arca. Yang kemudian ini adalah bokongnya, dan ini lututnya. Lutut yang sangat besar, dan ini kakinya juga sangat besar tambun, dan ini gelang kaki. Jadi gelang kaki. Jadi posisi seperti ini arca ini sebenarnya kaki sebelah ini adalah dalam posisi jongkok, bukan meditasi ya. Jadi kita akan menemukan salah satu petunjuk secara ikonografi arca yang kaki kirinya medongkrong gitu atau jongkok, sedangkan kaki yang lainnya mungkin bersila gitu ya. Ini alternatif yang pertama adalah arca Dwarapala. Arca Dwarapala. Dan ini termasuk ini bagian kaki bagian tangan kiri ini seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini, seperti mengangkat pusaka yang dipegang oleh tangan kirinya, tapi saat ini kita belum menemukan. Jadi posisinya ini ke bawah lurus sampai kemudian atas kaki, kemudian tangan ini lurus ke depan. Tangan ini lurus. Nah, ini adalah gelang tangan, dan diduga tangan ini menggenggam sebuah pusaka yang kemungkinan pusaka ini berada di depannya ini ya. Ini mungkin pusaka yang digenggam tersebut. Kemudian terus ini sampai ke bagian punggung, dan ini kita akan mendapati di atas punggung, yaitu leher dan kepala ini tidak ada, yaitu pecah. Ini gerowak ini. Jadi ini gerowak arca ini. Nah, arca ini gerowak. Jadi menurut panteon-panteon yang kita temukan secara artefaktual di sini, kemungkinan arca ini alternatifnya adalah Dwarapala. Ya, karena memang dan itu juga alternatif yang tidak 100% benar, membutuhkan arca ini harus dibalik ya, agar arca ini benar-benar berdiri. Dan sampai saat ini arca sebesar ini gitu ya. Jadi arca sebesar ini sangat besar. Ini belum diangkat, atau mungkin dilestarikan atau dibuatkan cungkup atau diregistrasi. Tapi memang cukup terkenal di tengah masyarakat desa. Ada sebuah legenda yang mengatakan ada reco wedok di sana. Reco wedok, penasaran. Sehingga seperti apakah reco wedok itu, kita diantarkan masyarakat menuju lokasi ini, dan ternyata inilah reco wedok. Semacam arca raksasa yang jenis kelaminnya atau secara panteon tradisi kuno ini masih tetap menjadi misteri karena arca ini belum digolengkan. Nah, ini semoga kemudian ini bermanfaat dan menjadi salah satu situs yang terletak di Dusun Kemloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Semoga bermanfaat.